أشهد أن محمدًا رسول الله. Wahai hamba-hamba Allah, wahai manusia yang beriman terhadap wahyu Allah, wahai manusia yang beriman kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu wasallam mubarak alaihi wa ala alihi. Begitu banyak kisah yang indah pada diri Nabi kita. Begitu banyak kisah yang menakjubkan, yang membangkitkan semangat keimanan kita dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kisah tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana ketika beliau hijrah ke kota Taif di masa gangguan, penyiksaan yang menyakiti kaum muslimin di kota Mekah oleh penduduk-penduduk kafir Quraisy yang di masa itu belum beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hingga Nabi Muhammad hijrah ke kota Taif didampingi oleh sahabat beliau Zaid bin Harisah, berangkat selangkah demi langkahnya menuju kota Taif dengan harapan agar penduduk kota Taif dan pembesar-pembesar kota Taif menerima Nabi Muhammad, menerima Islam, menerima agama yang datang dari pemilik langit dan bumi. Namun apa yang beliau dapati bukan sambutan yang sebagaimana harus didapati ketika seorang tamu bertamu. Yang beliau dapati adalah perkara yang di luar daripada kebiasaan hidup umat manusia. Dicaci, dimaki dengan kalimat ucapan sebagai sosok seorang pendusta, sebagai sosok seorang penyihir, sebagai sosok seorang yang membawa kepalsuan, baik ke anak kecil ataupun orang yang sudah dewasa, melakukan itu semuanya dan melempar batu serta kayu-kayu yang kering kepada Nabi Muhammad beserta sahabatnya. Salah satu lemparan mengenai daripada betis kanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana betis itu berdarah, mengeluarkan darah. Maka beliau melangkahkan kakinya selangkah demi langkahnya keluar dari kota Taif. Setelah keluar dari pintu gerbang kota Taif, malaikat Jibril didampingi malaikat penjaga gunung datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu mengucapkan kalimat, "Wahai utusan Allah, sesungguhnya Tuhanmu Zat yang Maha Penyelamat mengucapkan salam sejahtera untukmu. Dan kami diberikan tugas, jikalau engkau menghendaki terhadap penduduk Taif yang telah berbuat zalim kepadamu dengan mencacimu dan memakimu serta melemparimu dengan batu dan kayu yang kering, lalu mengatakan engkau sebagai sosok seorang pendusta, sebagai sosok penyihir, akan kami timpahkan kepada mereka gunung kepada seluruh penduduk Taif." Dalam keadaan yang semacam itu, Nabi Muhammad memandang Jibril lalu mengucapkan kalimat yang indah, "La ya Jibril, bararju ilallah an yakhruja min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a." Tidak wahai Jibril, jangan wahai Jibril, bahkan aku berharap besar kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari tulang sulbih mereka garis keturunan yang hanya menyembah, menghambakan diri kepada Allah dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin. Sifat sabar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membuat malaikat termalu kepadanya, yang membuat seluruh alam semesta menerima Islam. Dalam hal kisah ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan kepada kita begitu pentingnya sabar, begitu indahnya sabar, begitu mulianya sabar, hingga sabar menjadi salah satu modal di dalam penyebaran agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak di timur dan di barat ataupun di selatan dan di utara,
mengenal Islam, melainkan daripada perjuangan orang-orang yang sabar dari generasi demi generasi, meneruskan daripada apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru." Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah engkau. Allah yang memerintahkan kita untuk bersabar. Terlebih Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an dengan kalimat lanjutan terhadap ayat tersebut, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bersabarlah, bertakwalah, karena sabar sebagai bingkai takwa yang membuat seseorang akan sukses. Maka kesuksesan di alam dunia ini kita bisa dapati dengan jalan sabar sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai hamba-hamba Allah, wahai manusia yang beriman terhadap Allah, wahai manusia yang beriman kepada Al-Qur'an, wahai manusia yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hiasi dan bingkai kehidupan kalian dengan sifat sabar sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka dada kita hingga menancapkan cahaya sabar dalam diri kita, hingga menjalankan kehidupan dunia ini dengan kesabaran, agar nanti kelak di akhirat kita tergolong orang-orang yang bersyukur dengan kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa taala sebagai buah hasil daripada kesabaran kita di alam dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.